Pemirsa, puluhan santri di Pondok Pesantren Baitul Quran Kota Depok diduga alami keracunan makanan. Dalam kurun waktu 3 hari, sebanyak 72 santri alami gejala demam, pusing, muntah, dan diare hingga harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah suasana saat puluhan santri Baitul Quran Kota Depok dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob diduga akibat keracunan makanan. Total 72 santri sudah mendapat penanganan terdiri dari 40 pasien rawat inap dan 30 pasien rawat jalan. Sebanyak 10 pasien rawat inap telah pulang sehingga kini 32 santri masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Untuk pengecekan sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan oleh petugas Puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih melakukan pemantauan intensif hasil pemeriksaan laboratorium. Diharapkan dapat segera mengungkap sumber penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 truk adu banteng di Jalan Raya Desa Gayaman, Mojokerto, Jawa Timur. 1 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Kecelakaan maut adu banteng melibatkan 2 truk terjadi di jalur utama Mojokerto Pasuruan, Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek dan menewaskan seorang sopir terjepit di dalam kabin. Sementara sopir dan kernet truk lainnya luka berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan mobil damkar untuk memisahkan kedua truk. Setelah kedua kendaraan terpisah, korban yang terjepit berhasil dievakuasi oleh tim relawan. Kecelakaan ini diduga bermula saat truk bermuatan gabah melaju dari arah Mojokerto ke Pasuruan keluar jalur hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Lampung Utara digegerkan aksi nekat seorang pria Parubaya yang terjun ke dalam sumur. Dari keterangan warga, diduga korban berhalusinasi melihat harimau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tim damkar mengevakuasi jasad pria Parubaya dari dalam sumur di Desa Kembang Gadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Parwoto berhasil dievakuasi selama 2 jam setelah sebelumnya melompat ke dalam sumur sedalam 10 meter di samping rumahnya. Menurut keterangan warga, Parwoto diduga mengalami halusinasi melihat harimau sebelum akhirnya terjun ke sumur. Tim damkar belum dapat memastikan penyebab pasti korban melompat ke sumur. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di TPU sekitar. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Polisi kembali menggelar patroli skala besar di Jakarta hari ini. Patroli untuk menjaga keamanan pasca aksi demo anarkistis. Patroli yang digelar Polda Metro Jaya menyasar jalan-jalan protokol, pusat bisnis, dan objek vital. Puluhan personel polisi dilibatkan dalam patroli. Patroli untuk memastikan keamanan Jakarta pasca demo anarkistis yang juga merusak sejumlah fasilitas umum. Patroli akan terus digelar hingga situasi kembali normal seutuhnya. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo menghadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping. Hari ini Cina merayakan HUT ke-80. Parade militer pun digelar dengan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Presiden Prabowo Subianto hadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo duduk di sebelah Presiden Rusia Vladimir Putin.
Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga hadir dalam acara ini. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan Presiden Cina. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di 1 hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah. Meski berangkat ke Cina, namun Presiden Prabowo pastikan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer Cina yang digelar hari ini sekaligus jadi ajang Presiden Xi Jinping menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang staf KBRI di Lima pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang staf KBRI, Zetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Zetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi diplomat dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Menurut data resmi Sistem Informatika Kematian Nasional, dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Pemirsa, sebanyak 10 pekerja migran Indonesia ilegal digagalkan keberangkatannya ke Kamboja di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka dijanjikan bekerja sebagai admin judi online dengan iming-iming gaji besar. Unit Jatan-Ras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja. Diketahui, para korban dari daerah Sumatera Utara ini dijanjikan bekerja sebagai admin situs judi online. Dari hasil pengembangan, polisi pun menangkap 2 pelaku yang memiliki berbagai peran. Satu pelaku berperan merekrut korban melalui media sosial, sementara lainnya membantu proses pemberangkatan. Hasil pemeriksaan menyebut modus operandi para pelaku membuka lowongan di media sosial dan memfasilitasi pembuatan paspor serta tiket keberangkatan para korban dengan gaji fantastis. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta, sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non prosedural. Para korban selanjutnya diserahkan ke BP3MI untuk dipulangkan, sementara para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.